20 hari ke depan seharusnya menjadi waktu yang cukup nih untuk Juventus menyelesaikan 4 kesepakatan. Kopp Mainers, Todibo, Gonzalez, dan Galeno. Dan mungkin ada pemain sayap lain sih yang menjadi incaran. Tapi untuk sementara yang jadi prioritas Juve katanya keempat kesepakatan ini nih. Nah, hal ini yang diungkap oleh Alfredo Pedula, wartawan dari Italia. Lalu gimana sih perkembangannya? Ayo kita bahas bareng di Vincere News. Halo teman-teman Juventini, kembali lagi di Vincere News bersama dengan Sonya ya. Aku akan menjadi host kali ini. Dan pastinya aku sudah tidak sabar ya untuk membahas apa aja sih hal-hal terbaru nih seputar Juventus. Dan seperti biasa aku tidak sendiri karena sudah ada dua narasumber yang bergabung dengan kita kali ini. Sudah ada Mas Genta dan juga Mas Andar. Mana Mas senyumnya Mas? Kita sapa dulu ya teman-teman Juventini. Kita mulai dari Mas Halo, Andar. halo Oke Mas teman-teman Andar suara silakan. Juventini. Hmm? Oh, singkat ya. Singkat, Singkat jelas aja. dan halo. Oke, selanjutnya nggak kalah semangat dong Mas Genta. Silakan Mas Genta. Halo, selamat malam semua teman-teman Story Event ini tadi udah dikenalin oleh Sonya Genta. Ya, karena dua narasumber kita ini udah wajahnya udah sering terlihat ya. Dan pasti udah pada nggak asing lagi sih Terlihat. teman-teman Juventus ya, yang setia sama suara Juventus ini. Dan untuk semua nih yang baru bergabung di sini, kami ucapkan juga selamat datang. Kita akan langsung membahas ya, berkaitan dengan tadi tuh, yang opening yang aku bilang ada tentang kesepakatan ya, pemain dengan Juventus. Ada update yang lagi hot, trending topic, itu seputar update kesepakatan dengan Kopp Mainers. Ini kan incaran banget nih ya, incaran Juventus. Katanya, Kopp Mainers tuh kayak udah menjatuhkan hati, kayak udah fix nih bakal Juve. Kabarnya sih katanya kemarin tuh dia latihan kan, dan itu sempat bertengkar Nah, sama Gasperini ya, sampai dikeluarin dari lapangan ya. Gimana sih itu update-nya Mas Genta? oke, aku dulu ya. Jadi terima kasih Sonya atas kesempatannya. Sebenarnya ya memang Kopp Miners ini kan bukan secara general sih bukan pemain yang baru diincar oleh Juve gitu karena Kopp Miners nih dari musim lalu juga udah bermain sangat baik bersama Atalanta dan sudah dilirik dan itu sebelum Euro 2024 kemarin malah sempat beredar berita bahwa malah ini pemain udah akan dikunci sebelum Euro gitu. Ternyata enggak kan. Mungkin karena saat itu juga dia akhirnya juga gagal berlaga di Euro karena cedera gitu ya. Nah, tapi memang ternyata tidak sampai situ, tidak mengurungkan niat Juve walaupun dia sempat cedera gitu, tidak mengurungkan niat Juve untuk tetap mengikuti Copa sampai akhirnya memang di minggu ini katanya minggu-minggu krusial gitu ya. Dan sebenarnya Copa juga katanya kalau dari berita sudah cukup ada waktu untuk secara verbal agreement dengan Juve. Nah, tapi kalau memang nanti mungkin Anda akan lebih nambahin lebih detail. Cuma kalau dari gua ngelihat dari soal tadi dia sedikit ada friksi dengan pelatih Gasperini gitu. Memang Gasperini ini kan pelatih yang cukup tegas gitu ya. Dia pernah ada ngekick pemain Atalanta yang juga sebenarnya waktu itu kapten itu Papu Gomez gitu. Papu Gomez ini dulu di kick juga sama Gasperini karena tidak sesuai dengan harapan secara non teknis. Nah, Kopp Miners juga seperti itu kelihatannya dia di latihan sudah mulai tidak konsen ya dan liga juga tinggal minggu depan. Jadi Gasperini mencium itu dan akhirnya dia tanda kutip kalau dari berita mempersilahkan Kopp Miners untuk tidak latihan dan konsentrasi mengurus transfer. Jadi ini bukan hal yang baru buat Atalanta dan biasanya sih kejadian emang cabut ya kalau Gasperini sudah bersabda seperti itu biasanya benar cabut. Nah pertanyaannya ke Juve atau tidak peluang seperti apa mungkin nanti Anda mau lebih detail lagi. Oh, gitu ya. Ini udah jadi sinyal-sinyal positif juga sebenarnya, tapi belum Yes, tahu ya atau enggak. sinyal positif Gimana banget nih Mas sebenarnya. Andar? Iya, kita ke Ini Mas Andar ya, gimana nih Mas? Ucut pressure, dicinta Hmm. ampun tiba. Sekarang pressure nih berantem jadi Genta nih. positif gitu. Pressure, Pressure. pressure, jangan dong. Jadi jadi Kita sebenarnya jadi Pancing-pancing satu doang tim gue. sebenarnya kan enggak gini, enggak. Kopp Miners ini kan sama Juve bisa dibilang kayak udah deal secara verbal udah deal kan dengan gaji yang cukup dengan gaji yang sangat disukai Juventus gitu di bawah 5 juta sekitar 4 sampai 4,5 juta. Itu memang sesuatu Hmm. yang lagi ditargetkan lah oleh manajemen. Eh, yang jadi isu kan selama ini memang perkara bahwa Juventus cuma mau keluar duit 45 juta sedangkan Atlanta tuh mintanya 60 juta. Sebenarnya dispute-nya di 20 juta ini kan. Tapi kemudian kayaknya di 20 hari terakhir ini mau nggak mau all in nih karena eh,
entah kenapa sepertinya jalan Tuhan memang memaksa Koopmeiners ke Juventus, karena kalau kita lihat di laga-laga uji coba sebelum ini, sebenarnya kan dari awal prediksinya itu Thiago Motta bakal pakai formasi 4-2-3-1 kan. Tapi Ya. kemudian Ya. selalu akhirnya jadi 4-1-4-1 karena Koopmeiners belum datang gitu. Tapi kemudian ya nggak apa-apa lah, Koopmeiners belum datang, kita masih punya Miretti. Terus abis itu Miretti setelah pertandingan pertama cedera 20 hari. Kemudian ya udah pertandingan kedua kita masih punya Azik, dan Azik sialnya cedera juga nih 20 hari. Jadi kayak ya udah Juventus udah keluarin aja deh duit gitu ya. Udah akhirnya mau nggak mau sekarang Juventus nggak punya pilihan selain memang kayaknya akan memaksakan dirinya untuk mengeluarkan duit 50 atau 55 juta untuk mendapatkan Koopmeiners, karena nggak punya pilihan lagi. Dua pemain yang seharusnya bisa mengisi posisi Koopmeiners ya cedera yang cukup lama gitu. Jadi ya mau nggak mau terpaksa ngeluarin duit lebih banyak daripada strateginya Mota nggak jalan, karena kan bagaimanapun dari awal pelatih dan kemudian sporting director pasti sudah berbicara, gue maunya nih formasi ini, pemainnya yang tipenya ini, opsi internal apa, opsi dari luar apa, ya akhirnya memang sampailah kita di titik ini. Dua calon penggantinya Koopmeiners malah cedera, Koopmeinersnya sudah ngambek juga sama Atlanta karena nggak dilepas-lepas. Jadi kayak mix of everything. Harusnya sebelum laga perdana Juve lawan Como, Koopmeiners sudah black and white. Black Begitu and Sonya. white picture with her on my wall. Kayak seolah direstui ya semestanya Iya, ya. Semesta nggak tuh, bobo semesta. Ini betul, ngambeknya semesta dia bisa jadi merestui. berkah ya, Juve ya. Tapi ini bisa dibilang jadi keputusan yang tepat ya Mas ya buat Juve untuk datengin Koopmeiners. Ya emang udah ditunggu-tunggu sih pastinya ya. Iya, Ditunggu-tunggu juga betul. nggak sih sama narsum-narsum kita? Ya, hitungannya Koopmeiners ini pemain bintang ya di antara skuad Juventus yang ada sekarang. Ya Koopmeiners hitungannya pemain bintang lah. Dia konsisten juga di 3 musim terakhir. Kalau kita merujuk pada Footmob juga dia selalu dapat angka di 7 sampai 7,5 di 3 musim terakhir. Kemudian juga pemain yang bukan hanya jadi gelandang yang biasa-biasa saja, tapi juga pencetak gol dari lini kedua. Bahkan gawang Juventus menjadi korbannya di musim lalu. Jadi ya memang pemain yang dibutuhkan dari secara technical, taktikal, dan juga dari segi komersialnya Juventus pasti butuh pemain kayak Koopmeiners. Jualan baju lah bisa Koopmeiners inilah. Jualan baju Iya, Juve lumayan tinggi pasti dikasih baju dengan nama Juve. Koopmeiners gitu ya. Itu bakal Iya, iya. laku sih, yakin sih. Laku ya. Ini pemain yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang sih. Apa teman-teman Juventus ini juga kayaknya pada nungguin ya. Kalian nungguin juga nggak sih tuh sambil di komen-komen? Gimana nih kalau menurut Mas Genta, berarti ini akan jadi jalan baru buat Juve nggak sih? Bisa menguntungkan Juve dengan gabungnya Koopmeiners? Iya, tadi yang Anda bilang udah 100% benar. Dan sebuah era baru lagi gitu di mana Juve punya gelandang asal Belanda gitu, karena Koopmeiners ini kan dia juga di timnas Belanda kepake banget. Kalau kemarin di Euro nggak cedera, mungkin dia malah pemain inti gitu sebenarnya di Belanda. Nah, setelah mungkin dulu era Davids gitu kan, sekarang kita punya lagi gelandang Belanda. Dan tadi yang Anda bilang tuh, gue setuju banget di poinnya penting tuh, soal biasanya Juve itu ngambil pemain yang udah pernah merepotkan Juve gitu. Kayak dulu banyak lah kita sebut satu Higuain atau lain sebagainya gitu kan. Nah, ini kejadian lagi nih, Juve ngambil pemain yang memang ngerepotin Juve kalau ketemu. Ya Koopmeiners itu kalau lawan Juve golin iya, ngacak-ngacak iya gitu. Nah, ini udah pas banget deh. Berarti kan dia punya mental gitu. Dia punya mental untuk bermain bagus melawan tim sebesar Juve. Itu menurut gue sih cocok banget dia masuk ke Juve gitu. Secara mental nggak dari nol lah kita ngebangun. Maksudnya dibanding mungkin kayak Thuram gitu, atau mungkin si siapa Costa, Luis. Nah, ini Koopmeiners sudah pemain lebih jadi lah. Ini Udah matang banget. euforia itu ya. Padahal dia ada masalah ya klubnya, tapi jadi euforia buat kita ya Juventus ini. Nggak apa-apa lah ya. Ya, tapi Atlanta ya harus menerima lah. Dia kan juga kan sebenarnya klub yang tukang jual pemain juga kan. Jadi ya oke lah. Dia juga nggak susah kalau kayak Atlanta kayak menemukan penggantinya dari bawah gitu. Atlanta nggak susah sih. Dia bisa nyetak Martin Deron, Koopmeiners, Hateboer gitu-gitu. Royler gitu kan, itu dari Atlanta semua dulunya kan. Tapi bener gak sih Mas, kalau ini sebenarnya harusnya dia dijualnya dari musim lalu ya? Bener gak sih? Dari musim panas lalu gak sih? Iya gak sih Mas Anda? Ada. Seharusnya Koopmeiners itu. Nggak tahu ya, maksudnya
Ya setiap Hmm. setiap kalau ya itulah tanda-tanda pemain jago sebenarnya, pasti yang ngincer banyak. Kalau dia cupu biasanya nggak ada yang ngincer, that's it sih. Itu udah standarnya banget. Kalau jago pasti banyak yang mau, kalau nggak jago ya udah nggak ada yang, not even ada yang lirik gitu, boro-boro nawar gitu. Itu sih. Itu quote-nya Mas Andar ya, tolong di-note ya teman-teman Juventus. Kalau jago pasti banyak yang ngincar. Dan kita lihat ya gimana nanti kalau mainnya, kalau emang beneran jadi sih seharusnya ya 1000% tolonglah, Tapi udah jelas banget nih. gue kalau jadi co-miner sih pindahnya setelah lawan Madrid sih. Kan dia lawan Madrid tuh nih, habis itu pindah ke Juve, jadi ada peluang dapat piala bergengsi lah. Kapan lagi lawan Madrid Super Cup gitu. Tapi kayaknya sih udah ditenang duluan sama Gasperini, kayaknya lebih cepat sih pindahnya. Iya sih, kayaknya udah gitu aja, pindah aja ya. Iya. Ngamuk ya, udah pindah aja ya. Oke, ada yang setuju juga nih biar cepet-cepet pindah. Mana tahu setuju juga ya sama aku ya. Kalau dia udah pindah kita aja. Oke, kita lanjut ya. Tadi kan kita ngomongin tentang pemain yang jadi untuk gabung ke Juve ya, kesepakatan yang diincar yang pertama itu Koop Mainers kayaknya bakal terselesaikan segera ya. Kita lanjut ngebahas tentang pemain yang udah extend, itu ada Bremer. Kan setelah pertandingan persahabatan ya melawan Next Gen, dia tuh sempat nge-tweet gitu Mas di Instagram, kalau diartiin tuh, saya sangat merindukanmu, klub ini adalah keluarga sejati. Ayo Juve. Ya. Dan dia udah fix Ayo extend kan Juve. ya sampai 2029. Bener ya? Iya, Gimana betul. Mas? Bener aja kalau soalnya mah. Ya. Langsung gitu ya. Kacau, nggak valid juga. Gimana pendapatnya nih Mas? Apa emang ini udah dari awal-awal ya diincar ya si Bremer ini untuk extend? Siapa? Mas Genta dong. Kan tadi. Oh, kita sama ngomongin tunggu di pagi. Kalau perpanjang iya, gue sih pasti udah dari akhir musim lalu kayaknya gitu. Cuman memang ya kalau dari kacamata apa nih, dari kacamata sensi atau dari kacamata positif nih. Kalau dari kacamata sensinya diperpanjang karena sangat mungkin nanti nilainya makin tinggi, main bagus, sangat mungkin nanti Juve ada peluang untuk menjual dengan harga yang selangit gitu. Tapi ya dari segi positifnya gue yakin kalaupun itu dilakukan oleh Juve untuk mendapatkan keuntungan atau margin gitu ya, nggak akan dilakukan di 1-2 musim ini gitu. Pasti dia akan memberikan kesempatan buat Bremer 1-2 musim ke depan lah minimal untuk membuat Juve semakin kuat dan membawa Juve berjaya baik di Italia maupun di Eropa gitu. Nah mungkin setelah itu misalnya berhasil ataupun tidak, Juve ada kemungkinan menjual tuh bisa aja saat ini setelah 2 tahun. Tapi untuk 1 tahun 2 tahun ke depan sih mungkin bisa jadi kita melihat penampilan terbaik Bremer yang pernah ada sih, bisa aja karena dia baru perpanjang kontrak, lagi semangatnya pelatih baru gitu, sangat mungkin lah terjadi itu. Nih kalau misalnya ngomongin tentang performa tadi itu ya, gimana nih kalau menurut pendapatnya Mas Andar, apa dengan adanya Bremer ini performanya Juve itu emang bakal lebih bagus lagi atau cocok dengan pelatih Motta atau gimana nih Mas Andar? Ya, yang pasti Juventus, kalau teman-teman kan selalu ngerasa Juventus itu Juve Italia ya. Tapi Juventus mulai musim itu Juventus Samba gitu. Brazilnya banyak banget. Mulai dari darah si pelatihnya, kemudian kaptennya juga Brazil, kemudian juga pemain-pemain baru yang diincar dan yang udah ada juga Brazil gitu. Jadi kayaknya aroma sambanya tuh banyak banget gitu. Jadi kalau tanya cocok apa nggak cocok, kayaknya bahasanya sama, harusnya cocok sih. Bremer akan aman. Bahkan menurut gue salah satu alasan kenapa Bremer juga, kalau dari point of view-nya pemain ya, harusnya Bremer tuh pasti dapat kepastian jam main dari Thiago Motta yang membuat dia kemudian percaya diri untuk menambah kontraknya dari 2028 menjadi 2029 gitu. Regardless dia ada tambahan gaji sedikit, kemudian juga ada klausul release clause naik dari 60 juta menjadi 70 juta, tapi itu kan point of view-nya dari klub ya. Tapi dari pemain pasti kalau memperpanjang masa bakti lo pasti ada timbal balik sebuah janji dari seorang pelatih yang ya will never know gitu. Mungkin dia akan mencoba mengejar rekornya Alexandro sebagai pemain asing nomor 2 terbanyak di Juventus misalnya, will never know gitu kan. Tapi intinya sih sebenarnya utamanya kalau dari segi klub ini sih align juga bahwa semakin dengan memperpanjang kontraknya Bremer, maka biaya amortisasinya atau biaya tahunan yang harus dibayarkan Juventus di laporan keuangannya itu semakin kecil karena kontraknya semakin panjang. Jadi ya kalau lihat dari sisi klub kayaknya lebih ke memang mengejar bagaimana biaya tahunan itu semakin rendah sih, gitu sih Gen atau Sonya juga. Tapi kalau dari segi pemain menurut gue memang ya dengan aroma Brazil ini ya
Bremer ini kan Stimulus ya. di timnas dia bukan main inti kan, Betul. bukan main utama. Pasti ada sebuah janji dan sebuah harapan juga dari Bremer bahwa dengan performance-nya di bawah Thiago Motta, pelatih berdarah Brazil, dia akan punya opportunity lebih besar untuk bisa bermain di timnas, khususnya di 2 tahun ke depan kan akan ada Piala Dunia kayak gitu-gitu. Dia pasti ngincar lah. Dia kan udah prime age-nya juga untuk menjadi seorang pemain yang tidak hanya aktif atau pemain utama di first team di klub, tapi di timnas juga. Apalagi dia juga ada gosip kan Juventus juga mau datengin Todibo kan, jadi partnernya dia gitu. Pemain yang iya sudah dipastikan kayaknya Todibo ini bukan untuk menggantikan Bremer tapi sebagai partner. Jadi ya posisi dia aman banget lah di klub. Jadi menurut gue sih wajar kalau dia kemudian mau extend sampai 5 tahun ke depan. Gitu soalnya. Walaupun banyak bertabur pemain asing ya di Juve, tapi masih kita lihat sih mau kayak gimana sih ini strateginya dari pelatih Motta sampai bisa extend gitu ya sampai 2029. Berarti ada sesuatunya kita tidak tahu. Tapi kita lihat aja ya gimana nanti performanya saat pertandingan kan Betul. intinya itu ya. Kalau Iya, pemain intinya dia kan di kita lapangan dia balik harus lagi ke buktiin Mas dirinya. Indra tadi. Iya, kalau jago pasti banyak yang minat. Kita lihat. Iya, Kalau dia jago kan banyak yang minat, bener ya? betul. Banyak yang naksir Ya, pasti. kan cuma ya Juve yang sekarang semoga ini bukan cuma milih pemain aja tapi juga dia mempertahankan tentang ya pemasukan dan pengeluarannya ya. Betul, harus Biaya-biaya dipikirin lah. bagi cuan-cuan. Back to back ya kecuannya. Oke, lanjut Mas. Ini juga kita ada kabar nih dari Gelano. Ini salah satu pemain yang jadi Jelas. incarannya Juve ya. Jelan ya? Gimana bacanya? Galeno Enggak ya? itu. Galeno. Itu Iya. Galeno. Gak tau kalau orang Italia Galeno. ngomong apa. Ya, Jelen. teman-teman. Jelen. Aduh maaf ya lidahnya lokal Coba banget. Sonya ngomong dong. Wah, itu bisa. Gimana? Belum. Belum. Ini pemain sayapnya Porto ya. Juve kan udah ngincer dia. Dan katanya sih Porto itu minta sekitar 30 juta euro untuk kesepakatan ini. Dia dari Portonya sih maunya nawarinnya kontrak, tapi Juve-nya kan maunya beli. Dan masih dalam proses diskusi ya. Ini apa sih yang dilihat sama Juve? Kenapa pengen banget sih ngambil Galeno, apa tuh nyebutnya? Jelen. Silakan nih dari Mas siapa dulu nih? Mas Andar dulu ya. Gimana Mas? Boleh. Sebenarnya Galeno ini menambah kuota pemain samba di Juventus ya. Jadi lagi-lagi di pemain Brazil, jadi akan makin banyak Brazil. Tapi dia punya paspor Portugal sehingga dia tidak kan Juventus ini sekarang kuota non EU-nya udah habis nih, udah full. Sehingga si Galeno ini masuk ke Juve nantinya kalau jadi masuk jalurnya jalur warga negara Portugal walaupun dia sebenarnya Brazilian. Iya, ini kan memang posisi yang kosong ya sekarang dalam artian Galeno ini right footed left winger, dia pemain berkaki kanan tapi mainnya di posisi kiri. Harapannya ketika main di formasinya Thiago Motta dia akan ditaruh di kiri kemudian Yildiz bisa pindah ke tengah bersama dengan si bergantian lah dengan Koop Meiners misalnya, karena kan posisi itu artinya ekspektasinya baik lagi seperti yang kita udah sering bicarakan, Thiago Motta tuh pengen paling nggak satu posisi ada 2 pemain yang secara kualitas saling menutupi lah, sama-sama mumpuni gitu, nggak jomplang. Jadi pemain ini konsisten 2 digit gol di 3 musim terakhir. Kemudian kalau kita lihat ratingnya juga bagus. Bahkan kemarin main di Supercopa di Porto cetak gol juga gitu. Jadi cukup produktif, sesuatu yang memang gelandang-gelandang produktif ini kan nggak ada di Juventus musim lalu selain Rabiot ya. Jadi memang sesuatu posisi yang memang atau kemampuan yang memang dicari sama Juventus. Apalagi secara harga masih oke, 30 juta masih bisa dinego. Salah satu cara negonya memasukkan Jalo sebagai pemain yang bisa mengurangi nilai cash yang ditawarkan Juve, jadi mungkin 20 sekian ditambah Jalo dan lain-lain. Gajinya juga rendah, jadi kalau Juventus ngincer ada 2 nama, Galeno dan Nicolo Gonzalez dari Fiorentina, ini sayap juga. 2 pemain ini gajinya setara satu orang Chiesa, jadi ya kalau Juventus akhirnya kehilangan satu orang Chiesa, gajinya mampu untuk 2 winger, jadi it's a win-win solution sih buat in terms of financially, in terms of technical, tactical,
Ya lo kehilangan satu pemain tapi lo dapat 2 pemain, menurut gue ini Ya. good mercato atau good jobs lah dari Thiago Motta dan Giuntoli. Kalau ini kejadian itu Sonya. Bisa jadi poin positif juga ya untuk keuangannya Juve. Dan kalau misalnya nih, itu tadi kan pendapatnya Mas Andar. Nah, kalau pendapat Mas Dinta gimana nih? Apa emang bener nih buat gantiin Chiesa? Gimana Mas? Mungkin gue dikit aja. Kalau dari posisinya sih, selama gue jujur penonton YouTube aja sih, si Ginola lagi apa Galeno. Galeno. Gue nonton YouTube-nya, dia fase banget di kiri lah. Itu di kiri itu ya, di kiri ala Chiesa di kiri sebenarnya dia mainnya gitu, nggak kayak Yildiz. Nah ya, dia sebenarnya sih kalau menurut gue bakal, kalau dia datang mungkin akan jadi persaingan dengan Yildiz, atau Yildiz tadi bener Andar bilang ditaruh di tengah. Jadi dia sih feeling gue nggak akan ngambil spot kanan ya gitu. Nah kanan itu tadi mungkin Andar bilang kalau ada Nico Gonzalez, bisa aja Chiesa nggak diperpanjang gitu. Tapi itu menurut gue sih Galeno sama Cop Miners ini yang menurut gue, sama Todibo sih, 3 itu sih yang akan bakal dipusatin sama Juve ya. Nico itu bisa opsi, tapi menurut gue malah nomor 4 sih feeling gue gitu. Tapi kalau si Galeno sendiri sih, dia di kiri sih banyak kayak Rafael Leao gitu, gaya mainnya dia. Iya. Cocok sih kalau buat di Juve yang buat gedor-gedor gitu sih, cocok banget. Ya, kita nggak punya sih sekarang memang pemain yang tipe-tipe Nggak punya, di benar. kiri, nggak punya. Jadi memang ya apa, collecting puzzles lah untuk complete the puzzles. Karena Chiesa pun kalau main di kiri sebenarnya sekarang udah agak stylish gitu. Jadi bukan kayak tipe dribbling jauh yang gimana gitu. Chiesa masih suka nusuk, masih pakai placing gitu-gitu mainnya kalau Chiesa. Kalau ini bener-bener kayak Rafael Leao lah kalau gue lihat sih. Yes. Keberadaannya bisa jadi complete puzzle ya. Kita nggak tahu bagaimana. Minggu ke depan menentukan lah. Minggu depan ya. Karena kan kita emang overall ini kan apa ya, emang lagi ngebongkar lini tengahnya Juventus sih, yang musim lalu titik tercupunya lah di musim lalu. Ini yang construction works-nya emang di lini tengah. Jadi ya nama-nama ini kemudian menjadi nama-nama yang indah didengar oleh Juventini sih pastinya. Dan dari nama-nama yang sudah kita sebut tadi ya, dari nama-nama yang sudah kita sebut tadi ya, kita tunggu gimana update-nya, apakah mereka benar-benar bergabung atau apa yang ingin direncanakan Juventus, kita tidak tahu. Tapi yang pastinya aku sih maunya Cop Miners gabung ya, pribadi. Itu pendapat aku ya. Langsung gimana nih teman-teman Juventus ini yang nonton kita dari tadi nih, gimana dari kalian tentang adanya? Pasti kalau Sonya udah pengen, setuju semua lah. Bisa ya? Ya semoga Cop Miners langsung ACC gabung gitu. Karena kita udah nungguin gimana nanti performanya Juve ya. Dan untuk tahu apa aja ya perkembangan terbarunya dari Juventus, siapa sih yang benar-benar gabung, gimana perkembangannya, itu kan katanya kan minggu depan ya. Nah, untuk tahu update-nya sih lebih baik gabung aja di grup kita. Ada namanya grup Suara Juventini. Itu membership sih. Kalian kalau gabung di sana, kita bisa saling sharing sih informasi terbaru seputar Juventus. Jadi langsung dapatnya di saat itu juga, nggak terjeda-jeda gitu loh. Live info secara live, dan kita gibahnya juga secara langsung kok. Gabung ya di Suara Juventini teman-teman. Gibah sama Sonya loh. Ada Sonya loh di sana gitu. Catat ada Sonya di sana. Enggak, dan ada narasumber kita juga dong nih pastinya, Mas Andar, Mas Dinta, yang selalu memberikan informasi terupdate ya. Dan untuk tahu apalagi nih konten-konten terbaru dari Suara Juventini dan apa aja sih informasi yang akan dibagikan, kalian ikutin terus Vincere News karena masih ada berita-berita lainnya pastinya akan selalu kita perbarui. Untuk kalau kalian senang juga dengan konten kita, jangan lupa dukung, kasih like-nya, dan komen dong apa aja yang seru di sini. Jangan lupa juga untuk subscribe. Terima kasih untuk teman-teman Juventini yang udah nonton kita dari awal sampai akhir. Tenang aja, ini bukan perpisahan, ini penundaan seperti kata aku. Aku selalu bilang ini penundaan karena akan ada episode-episode berikutnya. Bersama dengan narasumber kita juga pastinya ada Mas Andar dan juga Mas Dinta. Terima kasih Mas untuk waktunya. Mohon maaf. Thank you Sonya dan Andar. Terima kasih juga untuk teman-teman Juventini. Ikutin terus ya Vincere News di Suara Juventini. Vino Alvine. Forza Juve.
Oh, tangannya gini, Dar.